Marni dan Darman. Keduanya merasa frustrasi atas kehidupan yang membuatnya dihina sebagai orang miskin. Mereka mengambil jalan mudah untuk mencari kekayaan dengan melakukan pesugihan pada Nyai Gayatri jelmaan siluman ular. Keduanya melakukan perjanjian, termasuk memberi tumbal setiap bulan purnama. Sampai salah satu anggota keluarga dengan tega diserahkan pada ratu penguasa lautan tersebut. Namun, jalan tidak selalu mulus. Teror demi teror mulai mengintai. Kebahagiaan yang diharapkan justru perlahan memudar. Teror apa yang diberikan Nyai Gayatri pada keluarga Marni? Siapakah yang menjadi tumbal? Dan bagaimana kehidupan mereka setelah melakukan perjanjian? Suara detak jam menemaniku malam ini. Masih kutunggu sampai waktu menunjukkan pukul 12 malam. Tak lupa sesajen itu kutatah dengan rapi. Bunga berwarna-warni sudah tersedia di nampan. Tak lupa sesuatu yang menjadi tumbalku malam ini. Kehadiran Nyai Gayatri harus disambut dengan mewah. Sebab, ia yang memberiku gelimang harta. Rumah yang dulu bak gubuk derita, dalam hitungan bulan bisa berubah menjadi istana. Tak lagi tangis anak karena kelaparan atau kekurangan susu. Semua aku dapatkan dengan mudah. Tetangga yang dulu mencemooh, bahkan menghina sekarang seolah menganggapku saudara. Cih munafik. Aku sudah bersiap untuk meminta lagi harta yang lebih banyak malam ini. Remang-remang terdengar suara kereta kencana. Bau khas melati dan bunga sedap malam sudah mulai tercium. Tanda-tanda kedatangan Putri Agung, penguasa lautan bisa kurasakan duduk bersila di antara kepulan asap. Kurapalkan doa dengan menaburkan sedikit kemenyan di antara asap-asap yang mulai menebal. Seketika tengkuk ini terasa dingin. Bulu kuduk merinding merasakan kehadirannya. Aku menutup mata sejenak, sambil teras membaca mantra. Dalam kegelapan, terasa setitik cahaya mulai menerobos. Aku bisa membayangkan, Nyai duduk dalam sebuah kereta kencana bersama dua pengawalnya. Sekelebat aku bisa merasakan, jika ia mulai hadir di kamar ini. Kamar rahasia yang tidak boleh dimasukin oleh siapapun. Nuansa keemasan serta hijau mendominasi dari kain-kain yang membentang sebagai hiasan. Begitu juga dengan ranjang khusus yang memang dipersiapkan jika Nyai ingin bertamu kapan saja. Suara kereta kencana semakin keras. Dia sudah hadir di sini. Wangi kembang tercium tajam diikuti dengan bau khas dupa yang kian menyengat. Namun, mataku masih enggan terbuka. Aku ingin menyambutnya dengan sangat sakral suara itu. Suara kereta lonceng dari kereta kencana yang membuat bibirku tersenyum tipis. Sekali lagi dia sudah mulai mendekat. Embusan angin terasa kian menusuk. Ini saatnya aku membuka mata. Cahaya yang cukup menyilaukan dibarengi kedatangan sesosok wanita berbaju hijau dengan pakaian khas putri raja. Wajahnya yang dingin dan datar menjadi sesuatu yang sudah tak asing bagiku. Selamat datang, Nyai. Ucapku menundukkan kepala, memberinya penghormatan. Ada apa kau memanggilku? Tanyanya dengan nada dingin. Mantra khusus yang aku lafalkan berhasil membawa Nyai kemari. Aku terdiam sejenak seraya meyakinkan diri dengan apa yang akan kuminta padanya. Aku menunduk kembali mengatur napas dan menutup mata beberapa detik. Aku minta kekayaan yang lebih dari ini, Nyai. Pintaku yakin jantungku kian berdebar. Aku tahu, ini terlalu serakah. Padahal, beberapa minggu yang lalu aku baru saja meminta hal serupa. Namun, aku masih butuh untuk membeli sepetak tanah yang nanti bisa diurus oleh Mas Darman. Tentunya agar warga tidak curiga dari mana kekayaan ini didapatkan. Aku pun bisa memperkerjakan warga dan menjadikan mereka budak Nyai Gayatri. Tentu saja dia hanya diam tak menggubris pernyataanku. Dari matanya terlihat dia menatapku dengan tajam. Suasana berubah semakin hening dan mencekam. Angin berembus semakin kencang sampai mengibas rambutku yang terurai. Apa yang akan kau berikan untukku? Tanyanya dingin, kali ini Nyai tampak serius. Biasanya, ia hanya melirik sesajenku dan mengabulkan semuanya. Apa Nyai akan meminta hal yang lebih dari ini? Aku bergeming beberapa detik, berharap kali ini aku tak salah berucap. Apa saja yang Nyai mau, akan saya berikan. Tegasku. Suasana kembali hening. Jantungku berpacu semakin tak karuan. Aku takut Nyai meminta hal yang tak bisa aku kabulkan. Namun, bukankah itu risiko? Aku ingin sesuatu yang berharga darimu. Kata-kata darinya membuatku menelan ludah.
Sesuatu yang berharga? Aku memutar otak. Apa yang harus kuberikan padanya? Aku menoleh ke arah perut yang sudah mulai terlihat menonjol lalu mengusapnya perlahan. Seketika aku menoleh ke arah Nyai Gayatri. Ia menyunggingkan sedikit senyum dan melirik tanganku yang meraba-raba area perut. Pikiran jahat itu merasuk seketika. Aku mengangguk yakin dengan apa yang aku berikan padanya. Baik, Nyai. Sudah saya pikirkan dengan matang. Tegasku. Aku yakin isi kepala kami sama. Tak apa. Semua yang kulakukan demi harta dan kekuasaan. Nyai mengangkat alisnya. Aku mengerti jika dia sedang bertanya apa yang akan aku berikan padanya. Ambil anak dalam rahimku kapanpun kau mau. Ucapku tegas sambil mengusap perut yang sudah memasuki kehamilan 4 bulan. Seketika Nyai menyeringai. Tawa dari sosok yang kupuja pecah dalam keheningan malam ini diikuti suara burung gagak dari luar. Seolah ikut bersorak menemani tawa Nyai yang terasa memekakan telinga. Kau yakin? Saya yakin, Nyai. Aku kembali menegaskan ucapan, agar Nyai percaya pada janji yang sudah kubuat. Toh, kehamilan ini tidak aku harapkan. Semua karena Kang Darman. Padahal, aku sudah bilang tidak ingin punya anak lagi. Baiklah, sepeninggalku nanti, bukalah kotak hitam yang biasa aku suguhkan padamu. Tapi, ingat, jika kau ingkar dengan janjimu, maka kau yang akan menjadi tumbalku. Kata-kata Nyai kali ini terdengar menggelegar. Aku hanya mengangguk mengiyakan apa yang ia lontarkan. Cahaya itu kembali muncul dibarengi dengan angin yang begitu kencang. Mata ini tertutup tak mampu mengimbangi cahaya yang menyilaukan. Perlahan semua mulai meredup dan keheningan kembali terasa mengisi ruangan khusus untuk penyambutan Nyai. Aku bergegas mengambil kotak hitam dalam lemari. Setelah kubuka, bibir ini tersenyum puas dengan apa yang didapatkan malam ini. Terima kasih, Nyai. Ucapku senang. Aku kembali memasukkan kotak hitam ke dalam lemari kemudian berjalan ke arah ranjang. Mataku menelisik ke setiap sudut ruangan ini, bibirku menyunggingkan senyum. Kala ingat hari itu, di mana aku dan Mas Darman berdiskusi tentang kehidupan yang serba susah. Tidak ada cara lagi, Mas. Air mataku berderai. Melihat nasi kering hanya dengan taburan garam. Tapi itu perbuatan dosa. Dek, kita sama saja menyembah setan. Ucapnya dengan nada lesu. Mas, sekarang pikirkan anak kita saja. Kamu rela melihat dia makan dengan kerupuk atau tahu dan tempe setiap hari? Terus, sekolahnya nunggak. Kamu rela? Dia terdiam sesaat. Wajahnya kian pucat. Aku yakin Mas Darman sedang dihantui rasa bersalah karena tidak mampu memberikan kebahagiaan pada anak dan istrinya. Waktu keluarga kamu ngehina aku, kamu gak bisa ngomong, kan? Karena pada kenyataannya kita pantas dihina, Mas. Suaraku kian gemetar, membuat Mas Darman memejamkan matanya beberapa saat. Tak berapa lama, aku mengambil jemari suamiku, menggenggamnya dengan sangat erat. Aku berusaha meyakinkan, jika semua akan baik-baik saja. Kehidupan kami harus lebih baik dari sebelumnya untuk membuktikan jika Mas Darman juga pantas dihargai oleh semua saudaranya. Sampai akhirnya, aku memberi waktu pada Mas Darman untuk memikirkan permintaanku ini. Saat malam tiba, aku berpura-pura tidur, sedangkan Mas Darman tampak gusar. Beberapa kali ia masuk dan keluar kamar esok paginya. Aku sengaja tidak menyiapkan sarapan. Tentunya agar Mas Darman semakin merasa bersalah. Dek, Mas mau bicara. Suara bariton itu mulai memecah keheningan di antara kami. Kenapa, Mas? Tanyaku menatapnya dengan seulas senyum. Aku setuju untuk mendatangi Ki Kusno. Aku sudah bertekad ingin membahagiakan kalian. Matanya terlihat berapi-api, membuat aku menghela napas lega. Seminggu dari obrolan itu, aku dan Mas Darman melakukan perjalanan yang lumayan jauh dengan menyewa motor milik tetangga. Namun, karena rumah Ki Kusno masuk ke pedalaman, terpaksa kendaraan roda 2 itu kami titipkan ke rumah salah satu saudaraku yang bersebelahan dengan desa tempat Ki Kusno. Mereka bertanya aku dan Darman akan kemana, tetapi sebisa mungkin kami memberi alasan yang masuk akal. Beruntung mereka tipe orang yang tidak peduli pada orang susah seperti kami. Jadi dengan cepat aku dan Mas Darman berjalan menuju area hutan di desa ini. 1 jam telah berlalu. Kulangkahkan kaki menyusuri jalanan terjal.
Sejauh mata memandang hanya berjumpa dengan pepohonan yang amat rindang dan suara binatang-binatang kecil menambah kesan jauh dari kehidupan kota. Napas terengah menahan lelah karena perjalanan ini cukup jauh. "Kamu yakin, Dek?" tanya Mas Darman, suamiku. "Aku yakin, Mas. Untuk apa aku berjalan sejauh ini jika keyakinanku tidaklah kuat?" Ucapku tegas meyakinkan suami. Mas Darman hanya mengangguk. Ia meraih tanganku untuk bisa berjalan beriringan dengannya. Kami semakin mempercepat langkah untuk segera sampai ke tempat tujuan, tempat di mana seseorang bisa membawa kami pada kehidupan yang lebih baik. Jalan ini terasa begitu mulus tanpa hambatan. Lantas bibirku tersenyum tipis saat melihat tempat yang kami maksud sudah berada di depan mata. Angin terasa begitu kencang menerpa tubuh kami saat mendekati sebuah gubuk di pertengahan hutan ini. Aku mengusap tengkuk perlahan karena hawa dingin begitu kuat terasa saat ini. Takut, tentu saja berkecambuk dalam hati. Namun, tekad ini sudah berhasil mengalahkan rasa apapun yang mencoba menghadang. Langkahku terhenti saat tangan Mas Darman menarik dan tubuhnya mematung di tempat. "Ada apa, Mas?" tanyaku heran. Perasaanku tidak enak, Dek. Aku hanya menggeleng dan menarik kembali tangannya agar segera mendekat pada rumah tua itu. Semua tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini sudah terlalu jauh untuk menyerah. Dari jarak dekat terlihat dua orang berpakaian serba hitam berjaga di depan pintu. Aku yakin jika mereka adalah anak buah dari pemilik rumah. "Permisi, apa ini rumahnya Ki Kusno?" tanyaku. Mereka terlihat saling memandang satu sama lain. "Betul, ada perlu apa?" tanya salah satu di antara mereka. "Apa boleh saya bertemu dengan beliau?" tanyaku kembali. "Sebentar." Salah satu dari mereka masuk. Mungkin dia akan memberitahukan kedatangan kami pada Ki Kusno. Tak berselang lama, pria bertubuh kurus itu mempersilakan kami masuk. "Tinggal masuk saja, dan kamarnya ada di sebelah kiri." Aku hanya mengangguk dan menarik kembali tangan Mas Darman untuk segera mengikuti langkah ini. Rumah bilik biasa yang jauh dari kesan angker. Namun, saat masuk ada sesuatu yang menyita perhatian, yaitu lukisan wanita dengan memakai pakaian khas putri raja berwarna hijau. Tatapan mata yang tegas dan wajah yang ayu itu seolah memancarkan sesuatu yang kuat yang tak bisa dijelaskan. "Dek, masuk," ajakan Mas Darman membuyarkan lamunanku. Entah mengapa rasanya enggan berpaling dari lukisan tersebut. Kamar yang dimaksud penjaga tadi sudah di hadapan kami. Aku dan Mas Darman saling pandang. Aku mengerti dari tatapan Mas Darman dia ingin bertanya untuk kesekian kalinya tentang keyakinan yang bisa membawa Raga ke tempat ini. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk lagi. Akhirnya kami segera masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup oleh gorden berwarna putih polos. Aku merasakan kembali embusan angin kencang yang bertiup sampai membuat bulu kuduk merinding. Seketika mata ini menerawang pada ruangan yang gelap dengan pencahayaan yang mengandalkan beberapa lilin di setiap sudut. "Masuklah," ucap seorang pria yang masih tidak terlihat. Kami pun segera mendekati sumber suara dan akhirnya jelas sudah siapa yang menyuruh kami masuk. Seorang pria berjanggut panjang dengan perawakan tambun duduk di antara peralatan sesajen. Setauku seperti itu. Akhirnya aku dan Mas Darman duduk di hadapannya. "Ada tujuan apa kalian datang kemari?" tanyanya dengan suara yang menggelegar. Aku dan Mas Darman tak ada yang mau menjawab. Kami malah saling berpandangan kembali, seperti memberi perintah satu sama lain. Aku pun menelan ludah dan memberanikan diri untuk menyebutkan maksud dan tujuan. "Kami ingin kaya, Ki," jawabku singkat. "Kekayaan apa yang ingin kalian capai?" tanya Ki Kusno seperti meledek. "Aku ingin harta yang banyak tanpa embel-embel lelah bekerja." Pria itu menyalakan rokok dan meniupkan asapnya ke arah kami. Aku hanya mengibas dengan tangan secara perlahan. "Gampang, tapi yang sulit adalah syarat yang harus kalian penuhi saat harta itu sudah berada dalam genggaman. Terkadang manusia suka lupa saat mereka sudah berada di puncak. Lupa siapa yang sudah memberi." Tegasnya. Aku terdiam sejenak, melirik Mas Darman yang hanya membisu menatap lurus ke depan. Apa dia kurang yakin dengan jalan yang akan kita ambil saat ini? Aku tertunduk. Jika memang dia tidak yakin ini semua tidak akan berjalan baik, pikirku. "Memang syaratnya apa, Ki?" tanya Mas Darman. "Banyak, dan salah satunya adalah tumbal yang harus kalian berikan."
termasuk nyawa dari seseorang yang kalian sayangi. Apa kalian sanggup? Hening. Semua terasa begitu sunyi saat kata itu terdengar sangat jelas. Lagi-lagi tak ada jawaban. Seolah semuanya terasa berat untuk diungkapkan. Pria itu meniupkan kembali kepulan asap rokok. Itu membuatku kembali tersadar dalam lamunan. Saya siap apapun persyaratannya. Ucapku yakin. Mas Darman terlihat menoleh ke arahku. Tapi aku tidak peduli sama sekali. Siapa namamu? Marni, dan ini suami saya Darman. Kau sungguh tidak terlihat takut, Marni. Ia terkekeh. Seperti menertawakan diriku. Karena sebuah penghinaan atas kemiskinan menutup rapat mata hati saya untuk melihat sebuah kebenaran. Saya mohon, Ki, penuhi permintaan ini. Pintaku memaksa dia menatapku dingin. Suasana berubah menjadi hening. Sementara aku membalas tatapan itu seperti memberi keyakinan jika memang ini jalan yang ingin ditempuh. Baiklah, kembalilah malam Jumat nanti dengan membawa sesajen yang lengkap. Kalian akan kupertemukan dengan Nyai Gayatri. Siapa itu, Ki? Tanya Mas Darman. Dia baru mau membuka suaranya kali ini. Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang pulang dan persiapkan semuanya. Baik, Ki. Terima kasih. Ucapku menunduk, akan kupersiapkan segalanya sampai menemukan kehidupan yang lebih baik. Tak peduli jurang mana yang akan kulewati. Sekalipun harus tersungkur sampai lapisan terdalam. Niat dan tekad ini sudah bulat. Persetan dengan apa yang mereka katakan tentang baik dan buruk. Yang jelas aku ingin bahagia dengan semua yang akan didapatkan nanti. Seminggu dari obrolan itu, aku dan Mas Darman melakukan perjalanan yang lumayan jauh dengan menyewa motor milik tetangga. Namun, karena rumah Ki Kusno masuk ke pedalaman, terpaksa kendaraan roda 2 itu kami titipkan ke rumah salah satu saudaraku yang bersebelahan dengan desa tempat Ki Kusno. Mereka bertanya aku dan Darman akan kemana. Tetapi sebisa mungkin kami memberi alasan yang masuk akal. Beruntung mereka tipe orang yang tidak peduli pada orang susah seperti kami. Jadi dengan cepat aku dan Mas Darman berjalan menuju area hutan di desa ini. 1 jam telah berlalu. Kulangkahkan kaki menyusuri jalanan terjal. Sejauh mata memandang hanya berjumpa dengan pepohonan yang amat rindang dan suara binatang-binatang kecil menambah kesan jauh dari kehidupan kota. Napas terengah menahan lelah karena perjalanan ini cukup jauh. Kamu yakin, Dek? Tanya Mas Darman, suamiku. Aku yakin, Mas. Untuk apa aku berjalan sejauh ini jika keyakinanku tidaklah kuat? Ucapku tegas meyakinkan suami. Mas Darman hanya mengangguk. Ia meraih tanganku untuk bisa berjalan beriringan dengannya. Kami semakin mempercepat langkah untuk segera sampai ke tempat tujuan, tempat di mana seseorang bisa membawa kami pada kehidupan yang lebih baik. Jalan ini terasa begitu mulus tanpa hambatan. Lantas bibirku tersenyum tipis saat melihat tempat yang kami maksud sudah berada di depan mata. Angin terasa begitu kencang menerpa tubuh kami saat mendekati sebuah gubuk di pertengahan hutan ini. Aku mengusap tengkuk perlahan karena hawa dingin begitu kuat terasa saat ini. Takut, tentu saja berkecambuk dalam hati. Namun, tekad ini sudah berhasil mengalahkan rasa apapun yang mencoba menghadang. Langkahku terhenti saat tangan Mas Darman menarik dan tubuhnya mematung di tempat. Ada apa, Mas? Tanyaku heran. Perasaanku tidak enak, Dek. Aku hanya menggeleng dan menarik kembali tangannya agar segera mendekat pada rumah tua itu. Semua tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini sudah terlalu jauh untuk menyerah. Dari jarak dekat terlihat 2 orang berpakaian serba hitam berjaga di depan pintu. Aku yakin jika mereka adalah anak buah dari pemilik rumah. Permisi, apa ini rumahnya Ki Kusno? Tanyaku. Mereka terlihat saling memandang satu sama lain. Betul, ada perlu apa? Tanya salah satu di antara mereka. Apa boleh saya bertemu dengan beliau? Tanyaku kembali. Sebentar. Salah satu dari mereka masuk. Mungkin dia akan memberitahukan kedatangan kami pada Ki Kusno. Tak berselang lama, pria bertubuh kurus itu mempersilakan kami masuk. Tinggal masuk saja, dan kamarnya ada di sebelah kiri. Aku hanya mengangguk dan menarik kembali tangan Mas Darman untuk segera mengikuti langkah ini. Rumah bilik biasa yang jauh dari kesan angker. Namun,
Saat masuk ada sesuatu yang menyita perhatian, yaitu lukisan wanita dengan memakai pakaian khas putri raja berwarna hijau. Tatapan mata yang tegas dan wajah yang ayu itu seolah memancarkan sesuatu yang kuat yang tak bisa dijelaskan. "Dek, masuk," ajakan Mas Darman membuyarkan lamunanku. Entah mengapa rasanya enggan berpaling dari lukisan tersebut. Kamar yang dimaksud penjaga tadi sudah di hadapan kami. Aku dan Mas Darman saling pandang. Aku mengerti dari tatapan Mas Darman dia ingin bertanya untuk kesekian kalinya tentang keyakinan yang bisa membawa Raga ke tempat ini. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk lagi. Akhirnya kami segera masuk ke dalam kamar yang hanya ditutup oleh gorden berwarna putih polos. Aku merasakan kembali embusan angin kencang yang bertiup sampai membuat bulu kuduk merinding. Seketika mata ini menerawang pada ruangan yang gelap dengan pencahayaan yang mengandalkan beberapa lilin di setiap sudut. "Masuklah," ucap seorang pria yang masih tidak terlihat. Kami pun segera mendekati sumber suara dan akhirnya jelas sudah siapa yang menyuruh kami masuk. Seorang pria berjanggut panjang dengan perawakan tambun duduk di antara peralatan sesajen. Setauku seperti itu. Akhirnya aku dan Mas Darman duduk di hadapannya. "Ada tujuan apa kalian datang kemari?" tanyanya dengan suara yang menggelegar. Aku dan Mas Darman tak ada yang mau menjawab. Kami malah saling berpandangan kembali, seperti memberi perintah satu sama lain. Aku pun menelan ludah dan memberanikan diri untuk menyebutkan maksud dan tujuan. "Kami ingin kaya, Ki," jawabku singkat. "Kekayaan apa yang ingin kalian capai?" tanya Ki Kusno seperti meledek. "Aku ingin harta yang banyak tanpa embel-embel lelah bekerja." Pria itu menyalakan rokok dan meniupkan asapnya ke arah kami. Aku hanya mengibas dengan tangan secara perlahan. "Gampang, tapi yang sulit adalah syarat yang harus kalian penuhi saat harta itu sudah berada dalam genggaman. Terkadang manusia suka lupa saat mereka sudah berada di puncak. Lupa siapa yang sudah memberi." Tegasnya, aku terdiam sejenak. Melirik Mas Darman yang hanya membisu menatap lurus ke depan. Apa dia kurang yakin dengan jalan yang akan kita ambil saat ini? Aku tertunduk. Jika memang dia tidak yakin ini semua tidak akan berjalan baik, pikirku. "Memang syaratnya apa, Ki?" tanya Mas Darman. "Banyak, dan salah satunya adalah tumbal yang harus kalian berikan. Termasuk nyawa dari seseorang yang kalian sayangi. Apa kalian sanggup?" Hening. Semua terasa begitu sunyi saat kata itu terdengar sangat jelas. Lagi-lagi tak ada jawaban. Seolah semuanya terasa berat untuk diungkapkan. Pria itu meniupkan kembali kepulan asap rokok. Itu membuatku kembali tersadar dalam lamunan. "Saya siap apapun persyaratannya," ucapku yakin. Mas Darman terlihat menoleh ke arahku, tapi aku tidak peduli sama sekali. "Siapa namamu?" "Marni, dan ini suami saya Darman." "Kau sungguh tidak terlihat takut, Marni." Ia terkekeh, seperti menertawakan diriku. Karena sebuah penghinaan atas kemiskinan menutup rapat mata hati saya untuk melihat sebuah kebenaran. "Saya mohon, Ki, penuhi permintaan ini." Pintaku memaksa dia menatapku dingin. Suasana berubah menjadi hening. Sementara aku membalas tatapan itu seperti memberi keyakinan jika memang ini jalan yang ingin ditempuh. "Baiklah, kembalilah malam Jumat nanti dengan membawa sesajen yang lengkap. Kalian akan kupertemukan dengan Nyai Gayatri." "Siapa itu, Ki?" tanya Mas Darman. Dia baru mau membuka suaranya kali ini. "Nanti juga kalian akan tahu. Sekarang pulang dan persiapkan semuanya." "Baik, Ki. Terima kasih." Ucapku menunduk. Akan kupersiapkan segalanya sampai menemukan kehidupan yang lebih baik. Tak peduli jurang mana yang akan kulewati, sekalipun harus tersungkur sampai lapisan terdalam. Niat dan tekad ini sudah bulat. Persetan dengan apa yang mereka katakan tentang baik dan buruk. Yang jelas aku ingin bahagia dengan semua yang akan didapatkan nanti. Aku berpikir keras dengan permintaan Nyai untuk memberikan suamiku kepadanya. Apa yang harus aku jawab? Sementara Mas Darman hanya terdiam tak memberi masukan. Apa saat ini dia marah? Atau menyerahkan semua keputusan ini kepadaku? Tiba-tiba saja perasaanku berubah gamang. Ya, wanita mana yang mau berbagi ranjang dengan orang lain? Jangankan ranjang, bahkan berbagi cinta saja sudah sangat menyakitkan.
Dek, kalau kamu tidak mau, jangan kita teruskan. Ini pasti akan menyakitimu, bisik Mas Darman tiba-tiba seketika aku menelan ludah. Dadaku benar-benar sesak. Akan tetapi, setan seolah berkata, sakit mana jika dibandingkan dengan hinaan dari mereka di luar sana? Mataku terpejam sejenak lalu menarik napas beberapa kali. Baiklah, aku tak ingin semua berakhir sampai di sini. Saya setuju, Nyai, ucapku lantang. Aku tahu ada rasa kecewa di hati Mas Darman setelah ini. Begitu juga dengan perasaanku terlihat dari sudut mata. Mas Darman menoleh dan menatapku murka. Aku tidak peduli. Dia yang sudah memaksa melakukan ini dengan penghasilannya yang pas-pasan. Tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Tidak ada penghinaan kalau tidak ada penyebabnya. Nyai tersenyum simpul ke arahku. Baik, jika begitu tinggalkan tempat ini. Perintah Nyai, aku mengangguk dan memberi penghormatan terakhir untuk Nyai. Lantas bergegas pergi tanpa menoleh ke arah Mas Darman. Langkahku terasa gontai. Pikiranku hanya terpusat pada Mas Darman di sana. Mengapa aku menjadi manusia yang paling jahat saat ini? Aku tidak menyangka jika harta bisa membuat seseorang menjadi buta mata dan hati. Ucap Ki Kusno memecah keheningan di tengah perjalanan kami sunyi kembali. Aku tidak ingin menanggapi perkataan Ki Kusno. Itu hanya akan membuat perasaan bersalah ini kian bergemuruh. Apa? Tidak. Aku tidak boleh merasa bersalah. Miskin hanya akan menjadikan kita manusia paling hina di antara manusia yang kaya. Perjalanan ini berakhir. Aku baru saja sampai di rumah yang pengap milik ibu mertua. Kubuka pintu kamar ibu dan menatap wanita yang sudah tak berdaya itu. Seperti biasa, dia hanya berbaring karena sakit yang dideritanya. Kembali kututup pintu dan segera ke kamar untuk beristirahat. Mataku kembali disuguhkan pada pemandangan yang tak pernah berubah. Kamar kecil dengan 4 orang penghuni. Aku, Mas Darman dan kedua anakku, Lisa dan Fahmi. Aku menghampiri anak-anak di tengah tidurnya yang lelap. Ibu dari mana? Tanya Lisa, anak perempuanku yang berumur 17 tahun. Sepertinya dia terbangun karena suara pintu yang berdecit. Maklum saja pintu sudah kusam termakan usia. Ibu baru pulang mencari kerja. Jawabku singkat. Ayah mana? Apa yang harus aku jawab pada Lisa? Ibu lelah, kamu lanjutkan tidurmu. Aku membaringkan diri dan membelakanginya. Lagi-lagi rasa bersalah ini muncul. Rasa yang membuatku ingin memutar waktu untuk tidak melakukan semua ini. Sudah seminggu Mas Darman tidak ada di rumah. Apalagi Fahmi selalu merengek menanyakan ayahnya yang tak kunjung pulang. Mungkin karena umurnya masih 5 tahun. Masih membutuhkan figur ayah di sampingnya. Tok, tok, tok. Suara ketukan pintu. Siapa yang bertamu sepagi ini? Sebentar. Aku menghentikan aktivitas mencuci piring dan segera membuka pintu. Mataku dibuat tak percaya dengan seseorang yang datang di pagi ini. Mas Darman, ucapku yang memegang pundaknya. Menatap tubuhnya dari atas sampai bawah berharap jika ini memang suamiku yang pulang dengan keadaan selamat. Iya, Marni, aku sudah pulang. Dia langsung memelukku erat. Ayo, masuk. Aku punya hadiah untukmu. Ajaknya sambil mengangkat kresek besar yang ia perlihatkan padaku. Kami segera masuk dan bergegas menuju kamar. Tanpa menunggu waktu, Mas Darman menumpahkan isi kresek yang membuat mata ini terbelalak. Emas yang banyak dan setumpuk uang kertas yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Mulutku ternganga, menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang miskin seperti kami. Kita kaya, Mas? Iya, Marni. Kita kaya, kita jadi orang kaya. Aku dan Mas Darman berpelukan melepas kebahagiaan yang baru saja dimulai. Tapi, Mas, apa yang terjadi di sana? Tanyaku melepaskan pelukan. Mas Darman tertunduk. Ia terlihat memikirkan sesuatu. Rasa penasaran ini semakin kuat dengan sikap bungkamnya. Duduklah, akan kuceritakan. Aku mengangguk dan mengikutinya untuk duduk di tepi ranjang. Saat itu, aku tak menyangka jika Marni bisa mengorbankanku sebagai ambisinya menjadi kaya. Bahkan dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak atau menerima tawaran Nyai saat ini. Ada apa denganmu, Marni? Hatimu sudah benar-benar buta. Jika aku tidak menghargai keberadaan Nyai, aku sudah beradu argumen dengannya.
Marni melangkah kakinya keluar gua tanpa menoleh ke arahku sedikit pun. Sialan, bisa-bisanya dia meninggalkanku dalam keadaan seperti ini, cercaku dalam hati. Darman, ikutlah denganku. Aku hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Nyai. Sepertinya ia akan membawaku masuk lebih jauh lagi ke dalam gua ini. Takut. Aku sangat takut jika ia akan menjadikanku tumbal atau membunuh. Bahkan mencabik tubuhku untuk jadi persembahan para jin di dalam sana. Ini gara-gara kamu, Marni. Umpatku dalam hati, mataku terbelalak melihat ruangan kamar yang begitu indah dengan hiasan ornamen berwarna hijau dan wangi bunga-bungaan yang begitu menyengat. Ampun, Nyai, kenapa saya dibawa ke sini? Tanyaku memberanikan diri. Nyai tertawa dengan begitu menggelegar. Tiba-tiba saja tubuhnya mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan dan mataku tertutup seketika. Apa benar yang aku lihat? Siapa yang kini ada di hadapanku? Wanita cantik berkebaya merah dengan sanggul yang membuatnya terlihat begitu anggun. Apa ini, Nyai? Nyai merubah penampilannya? Tapi untuk apa? Tidak usah kaget, Mas. Aku yang akan menemanimu malam ini. Ucapnya dengan suara yang lembut. Dia menghampiriku dan membuka semua yang melekat di badan ini. Aku menikmatinya. Menikmati semua adegan demi adegan malam ini. Pasrah. Hanya bisa pasrah saat raga ini bersatu dengannya. Ketakutan berubah menjadi kenikmatan yang tidak pernah kudapatkan dari Marni. Wanita ini membuatku lemah dalam semalam. Kami merebahkan badan istirahat dari sisa lelah yang melanda. Wanita itu tersenyum dan masih bersandar di dadaku. Tidak ada wajahnya yang datar dan tegas. Yang ada hanya seorang wanita luwes dan juga anggun. Setelah pulang nanti, katakan pada istrimu jika aku meminta ruangan khusus untuk pemujaan dan penyambutanku. Ucapnya manja. Baik, Nyai. Ada lagi. Setiap malam Jumat, siapkan sesajen seperti biasa. Tapi aku minta 5 ekor ayam hitam sebagai tumbal. Semudah itu mendapat kekayaan? Kenapa tidak dari dulu aku melakukan semua ini? Kamu jangan senang dulu, Mas. Apa maksud dari perkataannya? Apa dia bisa membaca pikiranku? Setiap bulan purnama, aku minta tumbal manusia. Apa kamu sanggup mencari korban untuk persembahan sebagai wujud kesetiaanmu? Begitu ceritanya, Marni. Jelas Mas Darman, cerita Mas Darman sedikit membuatku cemburu. Tapi aku harus menghapus rasa ini. Aku harus bersikap tidak peduli. Buktinya semua yang kuinginkan sudah dalam genggaman. Marni, siapa yang akan kita korbankan untuk persembahan pertama pada Nyai? Tidak mungkin kita menumbalkan anak kita sendiri, kan? Aku berpikir, bagaimana caranya agar semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Sebuah ide gila menari-nari dalam pikiranku. Tapi apa suamiku akan menyetujui ideku ini? Mas, aku punya seseorang yang akan kita tumbalkan. Tapi, aku takut kamu tidak setuju. Jelasku pada Mas Darman. Siapa? Ibumu. Semua usaha sudah pasti akan ada hasilnya. Sama seperti yang aku alami saat ini. Bedanya, semua seakan mimpi karena terlalu singkat dan instan. Disinilah aku sekarang, berdiri seraya menghirup aroma kebebasan, aroma kemewahan. Kehidupanku kemarin, sudah aku tinggalkan. Tidak akan pernah jadi kenangan indah karena tidak ada yang indah saat itu. Mataku berbinar seketika kala menatap rumah mewah dengan tersenyum puas. Yang kami lakukan setelah mendapat harta adalah membeli rumah layak dan meninggalkan rumah kumuh milik ibu mertuaku. Rasanya ingin segera memamerkan segalanya pada mereka yang kemarin meremehkanku. Bagus sekali rumahnya, Bu. Ucap Lisa dengan sangat antusias. Senyumku semakin lebar melihat anak-anak yang begitu bahagia dengan rumah barunya. Rumah 2 lantai dengan dominasi cat berwarna putih dan gold memberi kesan mewah dan elegan. Kami sudah mengatur semua kamar masing-masing termasuk kamar ritualku untuk bertemu dengan Nyai. Mas, antarkan ibu ke kamar. Aku ingin bicara. Mas Darman mengangguk dan mendorong wanita yang sudah seperti robot itu masuk ke kamarnya. Sungguh, aku sudah bosan mengurus nenek tua itu. Semoga Mas Darman mau menuruti keinginanku untuk melenyapkan dia. Tak berselang lama, aku mendengar suara bel.
Padahal kita baru pindah, tapi sudah ada tamu yang berkunjung. Sebentar. Aku segera menghampiri pintu dan membukanya. Assalamualaikum, ucap seorang pria dengan memakai pakaian seperti ustaz dan pria di sebelahnya yang kutahu adalah RT di wilayah ini. Waalaikumsalam. Aku membalasnya dengan tersenyum ramah. Mas Darman yang baru keluar dari kamar langsung menghampiri kami. Maaf, saya mengganggu. Saya hanya ingin berkenalan dengan tetangga baru. Nama saya Zul. Orang memanggil saya Ustaz Zul. Dia menyalami kami. Aku dan Mas Darman pun membalasnya. Entah mengapa mata laki-laki itu menerawang terlalu jauh pada rumah kami yang pintunya terbuka dengan lebar dan itu membuatku sedikit risih. Bagaimana jika dia merasakan sesuatu yang berhubungan dengan Nyai? Aku tidak boleh membiarkannya terlalu lama di sini. Ada keperluan lagi, Pak? Tanyaku sedikit ketus. Tidak, Bu. Saya hanya ingin bertanya, apa Ibu dan Bapak berencana mengadakan syukuran atas rumah baru ini? Sambung Karta, RT setempat. Maksud Bapak pengajian? Mas Darman menebak pernyataan Karta. Iya, Pak, biar rumah yang kalian tempati lebih barokah. Sekalian berkenalan dengan tetangga yang lain bukan? Pengajian? Yang benar saja. Sama saja kami mengusir Nyai dari tempat ini. Lagi pula untuk apa berkenalan dengan tetangga yang hanya bisa menyebarkan isu yang tidak penting setiap harinya. Aku harus segera mencari cara agar alasan yang kubuat bisa dipahami mereka. Kebetulan kami masih berbenah isi rumah. Mungkin jika nanti sudah ada waktu kami akan memanggil bapak-bapak sekalian untuk mengurus semuanya. Jelasku, berharap mereka tidak bertanya ataupun memaksa. Kedua pria itu saling bertatapan. Aku mengerti jika mereka heran dengan sikap ketus yang kami perlihatkan. Tapi itu tidak jadi masalah. Toh mereka bukan orang penting yang harus dikenal. Kalau begitu kami pamit. Bu, Pak, maaf jika sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum, ucap Ustaz yang usianya sudah terlihat memasuki kepala 5 itu. Tidak apa-apa, Pak. Waalaikumsalam, tutur Mas Darman. Mereka sudah terlihat menjauh. Kami pun kembali masuk ke dalam menyiapkan kamar terbaik sebagai tempat ritual bertemu Nyai. Warna hijau mendominasi ruangan tersebut seperti spray, kelambu dan lukisan-lukisan sakral lainnya. Bunga sedap malam yang disimpan pada setiap sudut ruangan serta beberapa dupa yang tertancap dalam guci agar bisa kami nyalakan kapan saja. Semua sudah tertata dengan rapi. Aku dan Mas Darman segera keluar dan mengunci pintu agar tak ada yang bisa masuk kecuali sudah waktunya ritual. Pak, panggil Lisa. Tadi ada tamu? Siapa? Pak Ustaz dan Pak RT. Mereka menyarankan untuk melakukan syukuran di rumah ini. Jawabku dengan mengelus rambut hitam gadis cantik itu. Ide bagus. Kapan, Bu? Anak itu terlihat sangat antusias. Tapi aku tetap tersenyum menanggapinya agar dia tidak curiga dengan apa yang orang tuanya lakukan. Kapan-kapan? Kalau semuanya sudah selesai. Jawabku singkat. Aku melirik Mas Darman dan mengarahkan mataku pada anak-anak. Ia mengangguk. Sepertinya ia paham dengan apa yang dimaksud. Fahmi, ayah beritahu agar kalian tidak memasuki kamar itu. Mas Darman sedikit membungkuk menyeimbangi tinggi anak-anak dengan menunjuk ke arah salah satu kamar. Kenapa? Tanya Lisa terlihat mengernyitkan dahi. Itu tempat kerja kami. Kamu mengerti, kan, Lisa? Mas Darman memberi penekanan pada kata-katanya. Terlebih Lisa adalah anak yang selalu ingin tahu dan kritis dalam menanggapi suatu hal. Ibu dan ayah nggak macam-macam, kan? Pertanyaan dia sedikit menggertak. Aku mulai kesal dengan pertanyaan Lisa yang sudah semakin jauh. Maksud kamu apa? Aku mulai melipat tangan di dada. Ini mulai tidak masuk akal. Bu, bagaimana bisa kalian kerja berhari-hari tapi sudah bisa membeli rumah sebagus ini? Terlebih lagi ibu dan ayah sudah lupa waktunya sholat. Lisa, bentakku. Dia hanya menatapku sinis. Aku hampir lupa jika dia sudah mulai beranjak dewasa dan paham apa yang orang tuanya lakukan. Sudah, Marni, ucap Mas Darman menenangkan. Lisa, kembali ke kamar. Mas Darman masih bisa berbicara dengan lembut.
Sementara aku hanya bisa mengepalkan tangan. Rasanya ingin menampar Lisa yang sudah seenaknya bicara pada orang tuanya sendiri. Kalau ibu dan ayah sampai berbuat aneh untuk mendapatkan semua ini, aku tidak akan menganggap kalian orang tuaku lagi, ungkapnya lantang. Ayo, Fahmi, kita pergi. Lisa melangkahkan kaki bersama Fahmi untuk menuju lantai atas. Aku semakin tidak tenang dengan pernyataan anak itu. Apa perlu aku tumbalkan Lisa agar semua berjalan semestinya? Dek, kamu kenapa jadi emosi seperti ini? Dulu kamu tidak pernah memarahi anak-anak meskipun kita hidup susah. Aku menelan ludah. Benar sekali apa yang dibilang Mas Darman. Entah kenapa aku jadi sangat pemarah. Bukan seperti Marni yang sebenarnya. Tutur kata yang orang lain anggap lembut dan sikap yang ramah pada siapapun seolah hilang dengan sekejap. Aku tidak peduli. Mungkin aku hanya sedang lelah saja setelah pindah rumah. Batinku hanya seperti itu. Mas, bulan depan sudah memasuki bulan purnama. Siapa tumbal yang akan kita berikan kepadanya? Aku berusaha membelokkan pembicaraan. Aku tidak tahu, Dek. Tidak mungkin aku mengorbankan ibuku sendiri. Jawabnya frustasi, aku hanya menggeleng. Dia harus berhasil aku hasut agar tidak susah mencari korban. Dia sudah seperti robot. Mas, apa kamu masih mau memandikan dan merawat dia? Kasihan ibu harus menderita dengan penyakit beratnya. Sepertinya aku berhasil. Mas Darman terlihat berpikir sejenak. Aku berharap jika dia mengatakan, iya. Tapi apa? Kamu tidak kasihan. Di tengah pembicaraan kami, tiba-tiba saja ada angin yang berembus cukup kencang. Entah dari mana angin itu berasal. Padahal pintu sudah ditutup dengan sangat rapat. Bulu kuduk terasa merinding. Seperti ada aura berbeda yang kurasakan saat bertemu Nyai. Baiklah, kita lakukan. Jawab Mas Darman dengan tatapan dan kata yang begitu dingin. Seperti bukan dia, apa itu memang Mas Darman? Sudahlah. Yang penting aku sudah punya tumbal untuk dipersembahkan kepada Nyai. Aku menggosok mata dan melirik jam dinding dengan rasa kantuk yang luar biasa. Ternyata aku terbangun di tengah malam. Karena jam menunjukkan tepat pukul 12 malam. Badanku terasa lelah setelah membantu ibu membereskan barang saat pindahan. Rasanya semua ini hanya mimpi. Aku memiliki kamar bagus karena biasanya kami tidur dalam satu ruangan dengan berdesak-desakan. Pengap, panas. Bahkan ingin mendapat angin pun harus memakai kipas tangan. Sekarang aku tidak menyangka. Ibu dan ayah bekerja dengan giat hingga bisa membeli rumah semewah ini. Sekarang aku punya AC sendiri di kamar. Tidak kegerahan lagi seperti kemarin. Entah mengapa rasanya malam ini haus sekali. Aku harus turun ke bawah untuk mengambil air minum. Ternyata tidur di lantai atas cukup merepotkan sampai harus menuruni anak tangga dengan suasana yang begitu gelap. Ya, di sini gelap dan dingin. Sesekali kusap tengkuk karena hawa aneh yang begitu menusuk. Ditambah bau melati yang begitu menyengat. Akhir-akhir ini ibu sangat suka dengan wangi melati. Parfume di kamarnya pun semua bau melati. Padahal itu cukup membuat kepala pusing. Langkah kakiku ditemani kegelapan dan suara detak jam yang begitu kencang. Aku mencoba menepis perasaan takut itu dan segera berlari kecil ke arah dapur seraya bergegas mengambil minum. Seperti kata guru mengajiku dulu, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Sebab, setan suka dengan orang yang penakut saat minum. Sudut mataku menangkap bayangan yang berjalan dengan perlahan. Dari belakang tampaknya itu ibu. Ya, sudah kupastikan itu adalah ibu. Tapi mengapa dia membawa pisau? Bu, itu ibu, kan? Tanyaku sembari melangkahkan kaki mengikutinya dari belakang. Mau kemana ibu malam begini? Dia tetap tidak menjawab dan berjalan sangat pelan menuju kamar nenek. Aku sangat mengenal ibu. Bahkan dari cara berjalan pun aku merasa ini berbeda. Ibu mau kemana? Kenapa ibu membawa pisau? Tanyaku kembali. Ibu tetap tidak menggubrisnya. Mungkin aku harus terus mengikuti ibu. Sebenarnya jika dia tidak membawa benda tajam, aku tidak akan peduli kemanapun ibu pergi selama masih di dalam rumah ini. Namun, rasa takut ini menguat melihat apa yang digenggamnya. Apa yang akan ibu lakukan? Apa ibu akan membunuh nenek?
Ibu membuka pintu dan masuk ke kamar nenek. Tapi tunggu. Kenapa? Kenapa kakiku sulit digerakkan saat sampai di depan pintu kamar nenek? Pintu kamar itu terbuka lebar. Aku melihat ibu mengangkat pisau tepat di atas tubuh nenek. Sementara tubuh nenek terlihat bergerak sedikit demi sedikit. Aku yakin jika nenek sedang dalam keadaan takut. Keringat dingin ini mulai menjalar di pelipis dan jantungku berdetak tak beraturan dengan kaki yang masih kucoba gerakan. Ibu mau apa? Tanyaku dengan berteriak dan terisak. Jeb, ibu, teriakku. Jeb, berhenti. Ibu beberapa kali menusukkan pisau pada tubuh nenek. Darah mulai membasahi spray berwarna putih dan membanjiri lantai. Tubuhku ambruk ke bawah dengan tangisan yang kian menjadi menyaksikan peristiwa mengerikan yang tak pernah terbayang sedikit pun. Tusukan itu terhenti. Namun, dengan perlahan kepala ibu mulai berputar ke arahku. Mataku terbelalak menyaksikan wajah ibu dipenuhi sisik ular dengan iris mata berwarna putih. Ibu menyeringai, tawanya pun menggelegar. Ibu! Astagfirullahaladzim. Kulafalkan kalimat istighfar beberapa kali, napasku terasa terengah-engah dan keringat mengucur begitu deras. Mimpi macam apa ini? Aku melirik jam dinding dan masih menunjukkan pukul 12 malam. Mimpi mengerikan ini membuatku merasa sangat haus. Aku segera turun dari tempat tidur dan bergegas menuju dapur untuk mengambil minum. Ibu! Aku melihat ibu tengah berdiri di sudut dapur seperti apa yang kulihat dalam mimpi. Tidak. Ini tidak boleh terjadi. Lantas aku berlari dan menarik tangan ibu. Lisa. Ibu melepas tangannya secara paksa. Kamu ibuku, kan? Kamu kenapa sih? Lantunan kalimat istighfar kembali kuucap dengan mengusap wajah beberapa kali. Ibu, aku mimpi buruk. Di mimpi itu ibu membunuh nenek dengan cara yang sangat kejam. Aku terisak. Tubuhku pun bergetar secara perlahan berusaha menahan tangis. Ibu mengusap lembut bahuku. Itu cuma mimpi, Lisa. Ucap ibu menenangkan. Aku mengusap air mata dan menatap ibu dengan tajam. Aku ingin bertanya, Bu. Tanyakan saja. Ucap ibu membelai rambut panjangku. Apa yang akan ibu lakukan pada nenek? Mata ibu terlihat menyipit seperti tak suka dengan pertanyaan yang kulontarkan. Namun, aku tetap memasang wajah datar dan sedikit menebak arti dari tatapan ibu. Apa anak ibu ini berpikir jika ibunya jahat? Ibu melipat tangannya di dada. Aku hanya tertunduk lesu tak mampu menjawab apa-apa. Apa aku akan menjadi anak durhaka jika menuduh orang tua sebagai seseorang yang jahat? Perasaan ini mengatakan jika ada sesuatu yang tidak beres yang dilakukan ayah dan ibu dalam mencari kekayaan. Mereka tidak pernah terlihat bekerja. Tapi harta kami sangat banyak. Apa mungkin? Lisa, panggilan ibu membuyarkan lamunanku. Kamu tidak apa-apa. Aku menggeleng perlahan dan mencoba tersenyum dengan sedikit dipaksakan. Kalau begitu kembali ke kamar. Besok kamu harus sekolah, kan? Aku mengangguk lantas melangkahkan kaki ke kamar. Aku berinisiatif untuk sholat tahajud terlebih dahulu sebelum tidur kembali. Semoga saja dengan sholat bisa sedikit menenangkan dan menghilangkan ketakutan ini. Aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan niat yang sudah bulat. Allahu Akbar. Krek, krek, krek baru saja mengucap takbir pertama. Suara knop pintu diputar beberapa kali. Konsentrasiku buyar dan melirik ke arah knop yang bergerak lumayan cepat. Siapa di luar? Hening. Tak ada jawaban. Aku bersiap dalam posisi sholat kembali. Namun, suara knop pintu lebih kencang dari sebelumnya. Tatapanku kembali diarahkan ke sana. Ibu, ayah, apa itu kalian? Gerakannya semakin cepat. Aku memundurkan tubuh beberapa langkah. Jantung ini mulai berdetak tak karuan. Tubuhku bergetar hebat karena rasa takut yang mulai menyerang kembali. Siapa? Teriakku, pandanganku mengarah ke bawah karena merasa ada yang mencengkeram kaki ini dengan sangat kuat. Sebuah tangan berwarna lebam dengan kuku yang panjang menarik tubuhku sampai jatuh tersungkur. Ibu, ayah tolong. Aku terseret ke belakang secara perlahan. Sekuat tenaga kulawan dengan memajukan tubuh ini beberapa kali. Namun, cengkeraman dan tarikannya semakin kuat. Tolong!
Tolong aku. Teriakku dengan nada terisak, tangisku semakin mengencang berharap ibu dan ayah datang untuk menolong. Aku sudah tidak kuat menahan tarikan ini. Tubuhku melemah dan terbanting entah kemana, kepala sakit, pandangan pun buyar. Yang terlihat hanya samar-samar kibasan ekor bersisik melintas di hadapanku. Dan akhirnya gelap. Aku masuk ke sebuah kamar dengan membawa sarapan di atas nampan dan meletakkannya pada meja sisi ranjang. Gorden masih tertutup rapat. Kubuka perlahan agar matahari pagi ini bisa masuk dengan leluasa. Gadis itu masih terlelap. Kubelai pucuk kepalanya dengan lembut sampai akhirnya mata itu mulai terbuka perlahan. Ibu! Gadisku memeluk dengan erat sembari menangis ketakutan. Aku hanya membalas dekapan itu dengan membelai rambutnya yang panjang. Tenanglah, Lisa. Aku mencoba menjadi sosok ibu yang selalu ada di saat ia membutuhkan. Aku takut, Bu. Ucap putriku lirih. Aku tak bisa berkata apa-apa selain membalas pelukannya yang begitu erat dengan tubuh bergetar hebat. Ibu, tunggu. Lisa melepaskan pelukannya. Apa yang terjadi padaku, Bu? Aku hanya tersenyum dan menghapus air mata yang sudah membasahi pipi merahnya. Katakan, Bu. Ibu tidak tahu. Lisa, ibu hanya mendengar teriakanmu. Saat masuk, kamu sudah dalam keadaan tergeletak di ujung sana. Jelasku menunjuk salah satu ujung kamar. Lisa membuang tatapannya dariku. Dari wajahnya, terlihat jika ia bingung dengan apa yang terjadi semalam. Lisa menarik lutut dan memeluknya erat. Ia seperti seseorang yang kehilangan arah. Sebagai seorang ibu, hatiku sakit melihat putri yang sangat kucintai dalam keadaan seperti ini. Lisa, dengarkan ibu. Ceritakanlah semua bebanmu. Ibu siap mendengarkan. Aku berusaha membujuknya, agar dia bisa melepas segala rasa yang membuatnya seperti ini. Pandangannya kembali mengarah kepadaku. Ia mengambil kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Tolong percaya padaku, Bu. Semalam saat aku mau sholat tahajud, ada tangan yang begitu mengerikan menarik pergelangan kakiku sampai aku jatuh. Ibu melihatku masih memakai mukena. Kan? Lisa, itu hanya ibu. Aku tidak berbohong. Ibu harus percaya kepadaku, Bu. Air mata Lisa semakin berderai. Aku semakin tidak tega melihatnya seperti ini. Aku merasa menjadi orang yang begitu jahat. Namun, ego mengatakan jika semua ini untuk kebahagiaan keluarga kami. Iya, ibu percaya. Sekarang kamu makan dan beristirahatlah. Perintahku. Menghapus air matanya kembali. Temani aku, ya, Bu. Pintanya merengek, aku hanya mengangguk. Tidak tega rasanya meninggalkan Lisa dengan keadaan bingung dan ketakutan seperti ini. Tentu saja aku mengetahui apa yang terjadi pada Lisa malam tadi. Setelah dari dapur aku kembali ke kamar. Merebahkan badan yang masih dikuasai oleh kantuk. Baru saja memejamkan mata. Sayup-sayup terdengar suara teriakan minta tolong. Aku segera bangun kembali dan memastikan suara yang terdengar cukup jauh. Terlintas dalam pikiran jika itu adalah suara Lisa. Mas, bangun, Mas. Aku menggoyangkan tubuh Mas Darman beberapa kali. Jawabnya tak peduli. Mas, bangun. Itu, ada suara minta tolong. Mas Darman tak menjawab. Ia malah membelakangiku dan menutup telinganya dengan bantal. Tanpa pikir panjang aku segera turun dari ranjang dengan hati-hati, karena takut membangunkan Fahmi dan bergegas mencari di mana suara tersebut berasal. Aku menoleh ke kamar sebelah. Tidak mungkin jika ibu mertua yang berteriak. Sudah jelas jika dia tak lebih dari boneka hidup. Anak tangga mulai kunaiki satu persatu dengan perlahan. Tengkuk ini terasa begitu dingin. Entah kenapa aku merasakan kehadiran Nyai malam ini. Padahal ini bukan malam pemanggilannya. Apa mungkin Nyai sedang berada di sini? Tapi untuk apa? Aku sudah berada tepat di depan kamar Lisa. Rasanya aneh. Hawa itu semakin menguat dengan bau khas bunga melati yang tercium tajam. Ibu, ayah, tolong aku. Teriakan Lisa? Iya, itu Lisa. Aku segera memutar knop pintu beberapa kali, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Lisa, kamu baik-baik saja? Hening. Tak ada teriakan lagi atau bahkan jawaban. Lisa, buka.
Ucapku dengan sedikit mengetuk pintu, masih tetap tak ada jawaban. Aku membuka paksa pintu itu dan akhirnya terbuka. Mata ini terbelalak melihat putriku yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan masih mengenakan mukena. Lisa, teriakku dengan setengah berlari menghampirinya, bingung. Hanya itu yang kurasakan saat ini. Ada apa dengan putriku? Aku terperanjat saat jendela tiba-tiba saja terbuka disusul dengan angin yang begitu kencang. Bebauan yang sering kuhirup kini terasa lagi. Cahaya silau itu muncul dari balik jendela, membuatku menutup mata beberapa saat. Apa itu, Nyai? Marni. Aku segera membuka mata perlahan. Ya, kini sosok wanita berwajah tegas itu berdiri di hadapanku. Ampun, Nyai. Ucapku menyatukan telapak tangan dan menunduk, memberi penghormatan padanya. Kau pasti kaget dengan keadaan putrimu yang seperti itu. Ucapnya datar namun begitu menusuk. Aku hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya.